kalau jadinya sudah mantap kita bertanam atau menjadi petani, kita modal niat itu. Masalah modal berupa rupiah bisa dicari. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok. Pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Selamat datang kembali di Foodcast, For Real Food Podcast bersama saya Imelda Rahma, Billing for the Future Now. Nah, di edisi Foodcast kali ini sudah hadir nih satu narasumber. Beliau adalah seorang petani cabai yang punya teknik cocok tanam yang unik. Kalau misalnya biasanya kita itu nanam cabai butuh halaman yang luas, di kebun, kemudian di halaman rumah. Tapi yang kali ini beda nih petaninya, karena beliau menanam cabainya itu di atap rumah. Gimana? Kalian mulai penasaran kan siapa narasumbernya? Langsung saja kita sapa bersama. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya, baik Pak? Selalu baik dan semangat, Mbak. Oi, selalu berjiwa muda ya pokoknya. Oke, dengan Bapak Daliman ya ini. Betul, Mbak. Bapak Daliman bisa ceritakan gak sih kenapa punya ide untuk nanam cabainya di atap? Kenapa nggak di halaman rumah aja atau kenapa nggak bikin kebun aja? Soalnya tanahnya terbatas ya, Mbak. Oh, tanahnya terbatas. Terbatas kalau mau bikin kebun harus membeli rumah sekitar saya kan. Nggak bisa cukup untuk membeli tanah itu, Mbak. Soalnya dia kan nggak akan dijual, Mbak. Oh, Kita harus membuat atau membangun rumah di atas, Mbak. berarti naik ke atas Ke ya, bukan ke atas, samping. bukan. Oke, kalau boleh tahu Bapak tinggal di daerah kota atau desa atau bagaimana nih? Soalnya kayaknya padat penduduk, berarti Ya. kota. Saya di pusat kota, Mbak. Oh, di pusat kota. Pusatnya kota Yogyakarta, saat di timur Malioboro, Mbak. I see, berarti memang padat banget ya Pak ya? Padat sekali, Kayaknya Mbak. tuh kalau mau beli lahan di daerah kota tuh jauh lebih mahal ya, beda kalau sama beli di daerah pedesaan mungkin. Ya nggak cukup uangnya, Mbak. Kan terlalu banyak sekali uangnya. Begitu. Oke. Kemudian motivasinya apa nih Pak? Bikinnya kenapa di atap? Pertama kan di atas rumah kan Mm-mm. matahari bisa kena langsung. Oh, jadi lebih maksimal ya Lebih sinarnya. maksimal dibanding dengan kita nanam sembarang tanaman kalau di bawah dan ternaungi kan tidak bisa kena matahari full. Jadi semua tanaman itu harusnya kena matahari yang full, Mbak. Jadi fotosintesisnya bisa Proses fotosintesisnya bisa berjalan berjalan maksimal. tapi ada beranggapan bahwa jangan terlalu kena matahari full nanti layu ya. Iya. Tidak begitu, Mbak. Layu itu bisa disebabkan dengan kekurangan airnya. Jadi tidak seimbang antara air dan sinar matahari, itu harus seimbang. Ya. Tapi juga perlu disiram dengan rutin antara milih yang pagi atau milih yang sore, terserah waktu yang luang gitu, Mbak, untuk nanam tanaman gitu. Berarti tergantung sama cara kita merawatnya ya Pak. Betul, ya? Mbak. Jadi kalau nanam harus pakai hati, Mbak. Oh, harus pakai hati. Iya. Nanam senang. tumbuhan harus pakai hati. Sama, Mbak. Kayak iklan kan, saya tanam seperti anak sendiri. Iya. Bapak juga nanam cabai kayak anak sendiri berarti. Kan lebih rumit, Mbak. Oh, lebih rumit. Kita kan tidak hanya sebagai pembesar saja. Pembesaran kita harus menyemai dulu, Mbak. Proses menyemai itu tidak langsung kita nanam, kita biarkan, tidak, harus ada urutannya untuk supaya bisa tumbuh dengan bagus. Oke. Ada teorinya, Mbak. Ada teorinya ya. Ya, teori dan harus kita praktekkan. Kalau cuma teori saja kan di bangku kuliah, Mbak. Iya, nanti nggak jadi Nggak cabainya jadi. Pak kalau teori doang. Iya, kita teori dan praktek harus kita laksanakan. Nanti di situ banyak kendala yang harus dihadapi. Pasti ada kendala, Mbak. Iya Pak. Nggak harus mulus, nggak. Apalagi ini di atap rumah ya Pak. Challenge-nya atau tantangannya jadi lebih besar nggak sih Pak? Besar ya. Iya. Di airnya juga harus Airnya juga kan ya. tersedia. Untuk nanti kalau di atas rumah banyak angin yang tertiup, Iya. itu harus
ada trik menanamnya juga ada, Mbak. Apalagi kalau misalkan musim hujan seperti sekarang ya, Pak ya. Cara cabai itu supaya nggak aman dari angin, Mm-mm. ada triknya juga. Jadi di samping kita ngasih harus kita kasih galah atau untuk penyangga tanaman itu Oke. harus kita kasih itu supaya nggak roboh. Nggak roboh. Kan sekarang musim hujan nih Pak, gimana nih tanamannya, tanaman cabainya? Terganggu nggak dengan musim hujan ini? Alhamdulillah banyak yang sehat. Oh banyak yang sehat, justru Iya. banyak yang sehat. Soalnya kan saya seperti di desa-desa itu Mbak, Mhm. jadi saya kasih kayak plastik. Iya. Mulsa namanya ya kalau yang di pertanian. Tapi saya menggunakan plastik UV, plastik yang transparan itu kan, Iya. yang awet. Jadi air yang kena hujan itu Mm-mm. terlindungi, nggak langsung Nggak langsung kena ke tanamannya. media, Mm-mm. ada langsung terbuang. Jadi ada penyangganya dulu ya Ada Pak ya. Karena pengamannya. kalau misalkan langsung ke tanaman nanti tanamannya bisa rusak, Ya, ngeroboh dan segala macamnya. Atau mungkin ada terpal biasanya Pak di atap rumahnya itu untuk melindungi dari atas gitu kalau misalkan hujan atau enggak? kalau yang ada terpal atau ada atapnya itu yang untuk pembibitan, Mbak. Oh untuk pembibitan. Tapi Hmm. kalau sudah besar itu Kita langsung keluarkan. aja ya untuk keluarkan. Iya. Oke Pak. Kalau boleh tahu cabai apa aja sih Pak yang diproduksi? Sementara ini cabai rawit biasa yang di pasaran itu, Mbak. Cabai rawit Cabai biasa. rawit, Cabai rawit biasa itu yang warnanya merah. Oh, cabai rawit banyak, Mbak. Oh cabai rawit itu banyak. Ah, Ketahuan saya nggak bisa masak. Saya nggak tahu soalnya cabainya ada gimana cabai rawit hijau untuk lalap, Oh cabai rawit yang hijau untuk kecil-kecil lalap. itu. Mm-mm. Ada cabai Yang bisa buat ayam geprek itu ya Pak? betul. Iya. Ada cabai hijau yang besar hijau juga ada. Besar Cabai tapi rawit tapi hijau. hijau. Ya, ada cabai putih Mm-mm. hijau tapi Cabai putih. cabai putih. Saya Nanti belum pernah seumur hidup ya lihat cabai cabai putih. biasa itu, Mbak. Oke. Coba warnanya putih. Oke. Bermula dari warna putih tapi Mm-mm. kemudian di air warna merah. Dan cabai keriting atau Cabai cabai keriting. yang besar. Biasanya kayak melewat-melewat gitu nggak sih Pak? Iya. Dan juga ada cabai teropong. Cabai teropong. Cabai teropong itu yang besar tapi apa ya? Tidak terlalu pedas. Tapi kalau yang cabai besar keriting itu yang sering untuk masak itu agak pedas. Ada juga yang cabai yang manis, Mbak. Cabai yang manis. Iya. Jadi itu pedesnya hilang atau keganti sama manis atau nyampur tuh jadi mix rasanya. Rasanya seperti Menjadi Iron Man. Oh bukan ya Pak? bukan, Kira menjadi Iron Man. Bukan. Oke. rasanya seperti jambu biji yang masih mentah atau Jambu masih biji yang masih mampu. mentah. Jadi manisnya seperti itu, Mbak. Oh gitu. Belum tahu tuh, Belum belum pernah. merasakan kan. Nanti kapan-kapan saya ke tempat Bapak Iya. ya. Saya penasaran soalnya Iya. cabainya banyak banget Ya, dan saya mungkin belum ya pernah dengar. 2 bulan lagi, Mbak, ini baru kecil soalnya. Oh masih kecil. 2 bulan ke depan. Ada lagi cabai yang warna hitam. Mm-mm. Hitam itu ada 3 jenis, Mbak. Ada lagi cabai warna-warni. Ada- Cabai warna-warni. Ah. Maksudnya gimana? Jadi satu cabai warnanya warna-warni. Jadi kemudian cabai warna-warni itu bermula dari warna putih, kemudian agak ungu, Iya. kemudian oranye, kemudian merah. Tapi kalau di akhir totalnya merah semua atau jadi nyampur itu warnanya tetap ada semua warna itu dalam satu cabai. Berakhir di warna merah. Oh, berada di warna merah. Dari warna merah. Tapi Itu dalam prosesnya warna-warni. warna-warni. Oke. Gitu, Mbak. Kok bisa seperti itu sih, Pak? Itu kehendak yang kuasa, Mbak. Wow. Ada satu varietas cabai khusus nggak sih, Pak, yang tadi kita di belakang ngomong ada cabai daliman? Belum, Mbak. Belum. Tapi ada gagasan begitu. Ada gagasan begitu. Dia akan mengawinkan cabai yang hias sama cabai yang jawan, timbul warna yang dengan cabai varietas daliman gitu, Mbak. Semoga ini bisa terwujud. Amin, amin. Iya. Jadi menjadikan rumah saya kan nih rumah cabai Mataram, Mbak. Jadi Itu ada rumah cabai Mataram. jadi ada varietas yang khusus. Hmm. Sementara ini yang jadi unggulan yang cabai manis itu, Mbak. Cabai manis yang jadi unggulan. Cabai manis yang jadi unggulan. Ya, Karena unik juga ya, Pak, unik. rasanya. Besar, Mbak, cabainya. Segede apa tuh, Pak? Saya belum pernah lihat. Apa ya? Apa? Barang di sini yang bisa mirip segini? Oh, lebih besar lagi. Oh, Mbak. lebih besar lagi. Itu biasanya digunakan untuk apa cabai segede gitu, Pak? Ya, biasanya untuk masak-masakan yang orang-orang luar itu loh, Mbak. Kayak Oh. Pizza Hut itu kan besar-besar itu loh, Mbak, cabainya. Oh, jadi butuhnya cabai yang Seginilah kalau Mbak. wow. It's a big. Gede banget berarti cabainya. Cabainya.
Warnanya merah sekali, Mbak. Warnanya merah sekali. Saya lihat di YouTube tadi videonya Bapak itu rumahnya kan ke atas ya Pak ya, tapi di bagian tengahnya itu baru ditanami. Pinggirnya, Mbak. Oh pinggirnya iya, di Pinggir bagian dan- pinggirnya. ah, Itu kalau misalkan saya lihat dari jauh itu kayak rumah-rumahnya princess zaman dulu, kayak tumbuhan-tumbuhan yang merembet itu loh Pak. Taunya itu cabe ternyata. mm. Unik banget. Iya Pak. Nah kemudian bedanya apa sih Pak kalau misalkan nanam di atap sama nanam di halaman rumah? Bagian yang kerasa beda banget itu apa ya? Apa pas mau menyabutnya Tidak, atau Mbak. pas nanamnya? Jadi di medianya, Mm-mm, Mbak. di medianya? Kalau di atas rumah kan harus pakai polybag atau pot. Iya. Itu yang kita terpengaruh dengan penyediaan media tanamnya. Tapi kalau di tanah biasa dia cuma di kebun kita naruh kan tumbuh. Iya. Jadi tidak terlalu diperhatikan. Tapi kalau di polybag harus kita perhatikan antara pupuk, penyiraman, dan nanti supaya air itu gampang mudah menghilangnya. Oke. Dia harus medianya harus poros, atau poros itu gampang airnya gampang hilang gitu loh, Mbak. I see. Iya, Mbak. Nah Bapak itu dapat bibit cabai rawitnya dari mana Pak? Sementara ini ada yang kita beli yang sudah jadi bibit, Mm-mm. kemudian ada lagi yang Yang dikembangkan sendiri? ada juga yang Ada kita juga? coba. Jadi Oke. kita ambil yang sudah tua, kemudian Mhm. kita kasih media semai, kemudian Mhm. kita disemaikan dulu di tempat wadah kecil, kemudian pindah ke yang polybag agak besar gitu, Mbak. Oke. Itu butuh waktu berapa lama sih Pak dari proses penyemaian sampai akhirnya jadi kita bisa ngambil itu, bisa manen itu? 4 bulan, Mbak. 4 bulan ya. 4 bulan. 3 bulan itu sudah mulai tumbuh. 3 bulan itu udah mulai tumbuh. Nah, kemudian sudah tumbuh cabai yang kecil, kemudian 4 bulan sudah ada yang merah. Bisa langsung dipetik, Mbak. Itu memang skalanya pasti 4 bulan atau misalkan nih Pak, biasanya kan kalau tumbuhan itu tergantung sama suhu dan kemudian kelembapan. Ngaruh nggak sih Pak? Misalkan nih, terlalu lembab nih, jadi kita panennya bisa lebih lama atau ternyata enggak kok, tetap stabil kalau cabai pasti 4 bulan. Hampir rata-rata 4 bulan, Mbak. Hampir rata-rata 4 bulan. Kecuali cabai yang warna-warna yang cabai-cabai hias itu memang agak berbeda. Cara perawatnya agak susah dan umurnya juga tidak begitu panjang juga, Mbak. Soalnya kan di aslinya kan juga di daerah dingin tuh, Mbak. Iya. Impor-imporan kan susah cari. Mungkin harusnya di daerah pegunungan kali ya Pak ya, lebih adem gitu. Kalau saya kan daerah-daerah panas betul. Jadi ya memang harus ya bermodal sabar gitu. Bermodal sabar ya. Sabar ini yang lama-lama juga bisa menghasilkan. Oke Pak, kemudian kelebihannya tuh apa sih Pak dari cabai yang ditanam di atap sama cabai yang ditanam di halaman? Atau sama aja? Atau ada bedanya Mbak gitu? Bedanya bisa dipindah-pindah, Mbak. Oh bedanya bisa dipindah-pindah. Ya, ini kan cabai-cabai yang di kebun kan tidak bisa dipindah. Iya. Kalau cabai yang di pot, di polybag kan bisa pindah untuk mengisi ruangan, bisa pindah sini, bisa dijual, kan gitu, Mbak. Jualnya kan tidak hanya di buah cabainya, kan buahnya juga bisa per polybagnya gitu, Mbak. Jualnya. Jadi lebih mudah ya untuk dibawa. Ya, dan didistribusikannya lebih mudah. Betul. Dan menambah pemasukan, Mbak, kalau dijual batangnya, tanamannya. Jadi semuanya ini ya produktif ya Pak, benihnya bisa dijual, cabenya yang udah panen juga bisa dijual, termasuk sama media-media yang lainnya. Nah ini sebentar saya mau tanya dulu, Bapak pertama kali ide ini muncul pas tahun kapan, atau pertama kali saya mulai nih mau nanamnya di atap itu, apakah baru tahun ini atau sudah berjalan lama banget ternyata? Lama banget, Mbak. Modalnya senang. Bertanam tuh senang modalnya. Ya dulu nggak terpikiran nanam cabai yang begitu banyak, tidak pikiran gitu. Cuman kayak saya punya interest atau punya minat sama cocok tanam, kemudian saya bertanam cabai. Ya jadi kan saya juga pernah nanam sawi. Tapi kalau sawi kan sekali panen udah habis. Kalau cabai kan terus bisa dipanen terus. Itulah keunggulan di cabai, panennya bisa terus berlanjut dan bisa mendatangkan rupiah yang cukup
lumayan. Harganya kan berbeda-beda Mbak. Kalau pas musim banyak hajatan tuh memang harganya juga naik. Oh, tergantung sama Tergantung permintaan ya. Kalau permintaan lagi permintaan, tinggi, harga ikutan naik. Ya gitu Mbak. Jadi dulu juga pernah saya tanami anggrek juga. Jadi intinya gimana ya? Ada tanah kosong di atas rumah, dengan modal senang kita bertanam tanaman. Sebetulnya kalau dibuat kos-kosan itu juga menghasilkan uang Mbak. Orang di pusat kota kan banyak. Pasti banyak orang butuh space untuk menginap, tempat tinggal gitu. Iya gitu. Tapi kan saya tidak senang untuk tidak ada kepuasan batin di situ ya Pak ya. Beda kalau kita nanam. Nah, kalau tanaman kan senang bisa tumbuh aja ya alhamdulillah lah Mbak. Jadi apalagi bisa mendatangkan rupiah. Lebih senang lagi Mbak. Berarti sekarang boleh saya katakan kalau produksinya itu udah cukup banyak ya Pak? Atau kira-kira sampai detik ini produksinya sudah mencapai berapa kilo tuh Pak? Misalkan mau panen tiap 4 bulan sekali gitu? Tidak gitu Mbak. Oh tidak begitu, bagaimana Pak? Panennya kan hampir 3 hari sekali panen. Oh panennya 3 hari sekali. Ya kan? Karena banyak itu ya? Kita kan panennya ambilnya warna merah atau oranye. Kita ambil itu kan. Kalau banyak tanam yang kita lebih banyak dan menghasilkan punya lumayan jumlah juga pengaruh. Misalkan dapat 1 kilo dalam 3 hari kan. Oh berarti bisa 1 kilo dalam 3 hari. Iya kan menjanjikan. Iya. Nah, misalkan pas 50 atau 80 ribu kan 1 kali lumayan sekali ya. Iya Pak. Bisa menutup dengan biaya beli polybag, beli media, beli bibit jatuh bisa menutup. Ini kan saya kebetulan orangnya jarang masak ya Pak ya, dan saya nggak tahu nih harga cabai di pasaran tuh berapa. Kalau boleh tahu harga cabainya berapa sih Pak yang Bapak jual, atau umumnya di pasaran berapa sekilo, misalnya sekilonya, setengah kilonya? Soalnya saya belum pernah beli cabai, jadi saya nggak tahu harga cabai berapa. Kalau sekilo sekarang sekitar 22.000 per kilo. Soalnya kan sekarang banyak pandemi loh Mbak. Iya. Jadi karyawan semua diliburkan, kemudian semua pada nanam cabai semua, ya kan? Iya, jadi berpindah. Apa tuh? Hasilnya melimpah, tapi pembeli berkurang. Pertama, banyak anak kos yang tidak pulang ke kosnya, nanti ibu-ibu yang penjual warung tuh tidak perlu masak kan, apalagi untuk hajatan pengantin, acara-acara lain juga berkurang sekali, jadi harganya menjadi jatuh Mbak. Sampai berapa tuh Pak, dari yang 25.000 sampai dan 22.000 sampai ke harga? Bisa sampai 10.000 juga bisa dari 8.000 juga bisa. 50%-nya ternyata ya? Itu kalau dulu bisa sampai 80.000 kan lumayan lagi Mbak. Iya. Iya kan? Jadi ya nggak bisa stabil kalau harga sayuran, nggak bisa stabil. Tergantung sama situasi kondisi juga ya Pak. Prinsip ekonomi kan Mbak. Kalau harga-harga musim penghujan yang agak mahal Mbak, sudah banyak halangan di pohon cabai itu. Banyak yang kena hujan kemudian busuk. Jadi kadang cabai juga jadi langka ya. Jadi langka itu sebabnya kita harus berupaya supaya tanaman cabai itu awet gitu. Iya. Awet dari kena air hujan dan berupaya supaya kita secara tidak kimia Mbak. Jadi semuanya tuh natural, organik gitu ya Pak. Boleh jelasin nggak Pak kalau misalkan bertanam secara organik itu apa yang membedakannya dengan bertanam secara kimia? Soalnya saya bukan orang pertanian nih Pak. Ya, Mungkin bisa dijelaskan cara perawatannya secara organik ini. Kalau organik kan aman dari tubuh, untuk tubuh kan aman. Iya, lebih sehat lah ya. Lebih sehat terserah. Tapi kalau dari kimia kan, mosok kita makan sendiri untuk makan kimia yang meracuni diri. Nah, jadi kalau kita nanam yang organik, tentu yang membeli juga badannya akan sehat dan lebih aman. Jadi kita tidak meracuni yang pembeli kan. Tapi kalau untuk yang kimia itu pertumbuhannya lebih cepat, lebih bagus tanamannya. Karena menggunakan bahan-bahan dari luar ya Pak ya, untuk mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Gitu. Tapi kalau yang dari organik kan lama prosesnya. Tapi sehat. Milih mana Mbak? Ya saya mending pilih organik lah Pak. Iya Mbak. Jadi kalau mikir kesehatan saya lebih pilih organik lah jelas. Jangka panjangnya. Untuk pengobatan juga begitu Mbak. Oh iya. Kalau di kimia cepat sekali. Kita semprot kemudian 3 hari udah kelihatan sembuh. Iya. Cepat. Tapi kalau yang organik agak lama.
seminggu baru agak terlihat ini sembuh gitu. Nah itu ada nggak sih Pak, maksudnya kriteria khusus dalam penanaman organik ini? Atau pupuk khususnya mungkin yang dipakai? Ya kalau organik kan cuma tanah, sekam, dan kotoran hewan. Tanah, sekam tuh Sekam tuh alat untuk... bukan. Oh bukan. Sekam itu apa? arang sekam itu bukan dari padi itu loh Pak. Kulit padi namanya sekam. Yang kita beli di tempat penggilingan padi itu. Dan kita campur saja. Kemudian kotoran hewannya berarti kotoran sapi yang bulat-bulat itu nggak sih Pak? Pupuk-pupuk itu kalau bulat kan kotoran kambing Pak. Oh kotoran kambing. Oh saya kecil nggak pernah bertani, maaf Pak, saya kurang banyak tahu. Nah itu jadi, kotoran apa yang dipakai untuk jadi pupuk? Kotoran Mbak. Semua kotoran. Mau yang gampang mudah mana yang dicari di sekitar rumah. Itu pupuknya, maksudnya kotoran itu sudah diolah dulu atau benar-benar pure kotoran langsung? Ya, setidaknya kita diamkan dulu selama 6 bulan. Ada prosesnya juga ya Pak untuk pupuknya? Iya, tidak langsung kita tanam, nanti kebalikan nggak subur belah mati nanti kalau langsung. Jadi harus kita diamkan dulu atau kita memilih di kandang itu kan kita cari yang udah lama. Jadi juga bisa beli yang udah jadi juga bisa, tapi saya kok mantap yang cari sendiri ya, karena jadi, tahu betul gitu prosesnya, kualitas pupuknya juga. Iya. Jadi arang sekam juga saya juga cari sendiri langsung di penggilingan padi. Oh langsung ke penggilingan padi. Berarti tadi ada tanah, sekam dan pupuk. Air tentunya harus pakai Mbak. Nah itu terus gimana Pak? Boleh jelasin nggak step-stepnya? Jadi pertama kita tanah dulu atau bagaimana? Ya semua ketiga bahan itu kita campur. Nah, kita campur kemudian masukkan ke polybag perbandingan misalkan 1 ember tanah, 1 ember sekam, 1 ember pupuk, kita campur kemudian langsung ke masukkan ke polybag. Iya. Bisa langsung kita tanam ke bibitnya juga bisa, kita diamkan dulu juga bisa sambil menunggu bibit sudah ada baru kita tanam. Jadi macam-macam teknik lah Mbak. Macam-macam teknik ya. Mau langsung juga enggak apa-apa, mau nunggu dulu kita siram biar semua tuh bersatu dulu juga bisa. Itu kan tadi cabainya ada banyak ya Pak, maksudnya cabai rawit nih, tapi kan jenisnya ada banyak. Nah apakah tiap cabai itu punya teknik penanamannya sama? Atau enggak Mbak, kalau cabai yang hijau ini begini, kalau cabai yang warna-warni ini begini, bagaimana Pak? Kalau cabai yang nasional atau cabai yang sering kita jumpa itu sama Mbak. Oh sama. Tapi kalau yang cabai yang warna-warni atau cabai hias beda lagi Mbak. Lebih sulit di cabai hias. Lebih sulit cabai hias. Cabai hias. Cabai hias itu biasanya untuk konsumsi juga atau tidak Mbak? Oh tidak. Itu juga bisa dikonsumsi, tapi kan eman-eman Mbak. Oh, nanti saya searching di habis ini, saya penasaran, belum pernah tahu cabai hias itu bentuknya kayak gimana gitu. Cabai hias itu warna-warni, ada warna hitam, merah, ungu. Biasanya digunakan untuk apa cabai? Sebetulnya juga bisa dimasak. Itu bisa untuk hiasan rumah, warna asik gitu loh. Misalnya sini hasil cabai, bagus Mbak. Ada lagi yang punya lonceng. Lonceng? Iya. Ada lagi yang panjang kecil bentuk-bentuk itu juga ada Mbak. Ada yang kecil sekali warnanya sebesar berapa ya? Segini juga ada nanti kecil warnanya kuning. Juga ada. Tapi banyak variasi di cabai Mbak. Jadi memang mengasihkan Mbak. Iya ya. Saya juga dengarnya seru banget kok Pak. Kalau cabai kan lebih, misalkan kita nyemai kan cuma butuh waktu 4 bulan bisa menikmati hasilnya. Oh ini kayak gini. Kalau tanaman anggrek beda lagi Mbak. Oh tanaman yang mana? Anggrek. 2 tahun baru bisa menikmati bunganya. Itu proses dan waktu yang sangat panjang ya untuk mendapatkan bunga anggrek yang indah. Oke Pak, tadi kan saya udah tanya soal proses penanamannya ya, cara merawat secara organik. Nah kalau secara organik itu juga pastinya tidak rawan terhadap hama dan penyakit, ya nggak sih Pak? Atau aman-aman aja nih tanaman cabainya, nggak pernah kena penyakit atau hama? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Sama aja Mbak, yang penting kita udah tahu
tanaman cabai itu kena penyakit atau tidak, kita harus Caranya gimana sih Pak? teliti, Lihat Mbak. ciri-cirinya untuk mengetahui bahwa tanaman cabai ini tuh kena penyakit, ini masih sehat. Itu disebabkan ada serangga yang hinggap di daun, kemudian dia kencing, Iya. kemudian ada semutnya, Mbak. Oh. Nah, semut tadi yang membuat daunnya nanti keriting, Mbak. Jadi menggulung begitu ya? ke dalam. Iya, Mbak. mengerucut mengerucut ke dalam. Itu yang kena penyakit. Sementara kalau yang sehat mah ngembang aja gitu. Iya, ngembang saja, Mbak Rama. Oke. Jadi itu sudah itu harus kita cari obatnya, ini kena penyakit ini. Tapi juga bisa sebelumnya diatasi juga bisa. Tapi kadang malas kan kalau belum enggak apa-apa, belum kena penyakit. Nah kan, jadi kita obati dulu, baru nanti 1 minggu bisa sembuh lagi, Mbak. Saya memakai air tembakau. Air tembakau? Tembakau yang dari pasar, yang belinya yang tembakau bukan yang untuk rokok ya, bukan lagi. Iya. Itu 1 genggam, kemudian saya kasih rendam air 1 liter 1 malam, baru paginya dipakai, disemprotkan. Itu harus rutin. Kalau sudah kena itu rutin, Mbak. Harus sekitar 4-5 hari terus kita semprotkan terus, nanti baru nanti daunnya agak mulai kebuka lagi. Lucu ya. Timbul warna hijau, terbuka lagi, Mbak. Nanti daun muda lagi, nanti bisa megar kembali, Mbak. Oh, saya kira soalnya kalau tanaman tuh udah terserang penyakit, ya udah gitu mati aja. Ternyata bisa diobatin ya Pak Bisa, ya. Mbak. Bahkan Bapak pakainya juga cara pengobatannya dengan yang alami juga, dengan air tembakau. Tembakau. Benar-benar menjaga kualitasnya supaya organik ya Pak semuanya. Betul, Mbak. Jadi Biar kan sehat lah. nanti kalau nggak organik, nanti petani kota kan harusnya organik, Mbak. Kalau petani yang di sawah kan, yang penting kita mendongkrak hasil panen besar, kita harus pasti obat-obatan kimia. Supaya kan dia kan mendapatkan untung yang besar dan nggak masa bodoh yang makan yang makan. Yang berlian. penting saya udah selesai nanamnya, udah dapat hasil yang banyak. Itu uangnya. Perkaranya orang makan kena apa itu bukan urusan saya. Iya, gitu betul, ya Pak ya. Tapi kalau Bapak mah beda. Bapak juga tetap peduli sama kesehatan, peduli terhadap kesehatan batin juga, karena kan menanam bikin Bapak bahagia gitu. Jadi bikin jiwanya tuh makin muda mulu, nggak ada tua-tuanya gitu ya. Kayaknya kalau pas nanam cabai senyum terus kayaknya Bapak mukanya senyum, kayak murah senyum gitu. Saya curiga pada saat nanam kayak senyum. Enggak. Tidak juga, Mbak. Oke, tidak juga. Kan karena bahagia gitu, jadi ke bawah. Jadi menanti kita nyemai itu juga was-was, Mbak. Oh, kenapa Pak? Ya kan kadang tumbuh, kadang enggak, kadang tumbuh, kadang enggak. Kalau sekarang gimana Pak? Apakah enggak kok Mbak aman-aman aja sekarang dengan suhu yang seperti ini? Atau oh iya Mbak agak terganggu nih karena begini kondisi tanaman cabai sekarang Pak? Yang ada di atap rumah Bapak? Ya kadang terganggunya banyak yang terlalu banyak airnya. Oh, terlalu banyak airnya. Kan ada yang saya tutupi dan ada yang saya tidak tutupi. Yang tutupi kadang ya ada yang sehat, ada yang agak sakit juga ada. Jadi tapi harus kita tetap berusaha terus, Mbak. Kita harus nyemai lagi untuk mengganti yang tadi yang rusak, kita harus ganti. Jadi tapi yang saya semai itu yang cabai-cabai yang bagus-bagus, Mbak. Yang bagus-bagus ya. Kalau yang cabai yang di pasar beli dian banyak, toko-toko pembibitan banyak yang beli. Kalau kita berusaha nyamai yang cabai-cabai hias. Oke. Emang ada nggak sih Pak ciri khusus kalau misalkan contohnya saya ini pergi ke supermarket atau saya ini pergi ke pasar pengen beli cabai gitu, untuk membedakan mana cabai yang berkualitas bagus dengan hasil dari organik dengan cabai yang mungkin kelihatannya bagus tapi ini hasilnya bukan dari organik, apakah ada ciri-ciri khusus Pak? Nggak bisa, Mbak. Oh, nggak bisa terlihat. Susah. Tapi yang jelas kalau cabainya sehat itu cabainya gemuk, padat gitu ya? dan halus gitu. Oh, mulus. Tapi kalau yang tidak sehat agak bergelombang-gelombang itu cabainya. Tapi kalau membedakan ini organik dan tidak organik susah bedanya. Susah ya Pak ya. Maksudnya Susah biar sekali. jadi perhatian juga buat saya. Kan saya juga pengen yang sehat-sehat nih makannya. Susah sekali membedakan. Ya? Kecuali di petani langsung kan bisa memantau langsung. Kalau kita beli di pasar tidak bisa begitu. Kita lihat tanaman tomat itu banyak yang
kasih racun Mbak. Oh iya. Iya Mbak, yang tomat bagus-bagus besar itu banyak pestisidannya. Oh, justru saya kira tuh karena itu bentuknya bagus, kemudian besar, Enggak, mulus gitu, itu enggak. udah pasti sehat gitu. Bukan, Oh, bukan ya. malah justru itu dipacu supaya dia gemuk dan mulus. Dipaksa gitu ya apa Dipaksa pertumbuhannya. Itu juga nanti efeknya nggak baik juga buat tubuh kita ya, Pak. Betul, Mbak. Karena secara nggak langsung dengan makanan yang pakai pestisida dan Mm-mm. pakai alat-alat, maksudnya Pak dimasukkan dengan bahan-bahan tertentu masuk juga ke tubuh kita secara nggak langsung dikonsumsi ya. Oke. Jadi memilih yang susah Mbak, kalau sudah di pasaran campur itu udah susah sekali untuk membedakan. Atau mungkin bisa nggak sih Pak diantisipasi dengan kalau misalkan kita habis beli itu kita cuci dulu. Betul, Ya, dengan ya, air untuk- yang mengalir. Dengan air yang Nah, itu mengalir. udah mengurangi ya. mengurangi. Ya meminimalisir lah setidak-tidaknya kalaupun kita rasanya ragu atau sulit milih gitu. Iya, bisa juga Mbak seperti itu. Oke Pak, saya mau tanya, tantangan selama ini dalam menanam cabai di atap rumah itu apa? Bagian yang menurut Bapak nih sulit gitu. Tantangan yang paling besar gitu ketika menanam cabai di atap rumah. Sulit itu kalau dilunasi dengan senang, tidak sulit lagi. Tidak Mbak. sulit lagi. Iya Mbak. Beda ya prinsipnya. Beda Mbak. Kalau sudah pakai batin dan Beda, bahagia itu. dengan niat itu udah berbeda Mbak. Sekarang Mbak Rama besok main ke rumah. Mm-mm. Jarak saya antara rumah dan jalan besar itu berapa meter? 200 meter Mbak. Dekat sekali berarti ya. Atau jauh? 200 meter itu tidak bisa mobil masuk loh Mbak. Oh, Cuma gang saking- kecil. iya. Itu kan kita harus membeli media loh Mbak. Mm-mm. Kita mobil tidak bisa masuk sampai rumah, Mm-mm. sampai jalan. Mm-mm. Kita di jalan harus pakai angkong, Iya. nurunin Mm-mm. ke rumah, jalan loh Mbak. Kemudian kita setelah sampai rumah harus kita naikkan Mbak. Oke. Kan kita naikkan lagi. Kita harus pakai kayak timba itu, Hmm. dinaikkan di atas itu. Tapi tinggal landasan senang, Itu nggak mudah jadi saja, masalah nggak ada ya, Pak, ya? masalah. Jadi itu banyak orang yang nilai rekoso sekali ya nanam. Enggak rekoso, memang senang Mbak, sih nggak terasa. Karena yang ngerasain Bapak ya, Iya. orang kan ngeliatnya kayak, aduh kenapa sih susah banget, kenapa harus dibawa aja tuh bagaimana, ternyata Iya. kita ngejalaninnya happy, senang. jadi nggak seperti yang dipikirkan orang gitu ya, nggak sesulit yang dipikirkan orang rasanya. Ada lagi yang lebih rekoso lagi Mbak. Apa tuh? Sudah di atas rumah, Iya, di atasnya lagi Mbak. Paham? Ini kan di dak iya, rumah. iya. Dak rumah saya bangun rumah. Mm. Saya cuma di atasnya lagi Di Mbak. atasnya lagi. Ini lebih susah lagi Mbak. Wow, Harus pakai kerangka besi. bahaya nggak sih Pak itu Pak? Maksudnya Enggak, untuk proses naiknya gitu kan, enggak, kayak Bapak nggak takut ketinggian nih. enggak. Enggak Orang ya? lapangan itu enggak takut ketinggian Mbak. Beda lah berarti Iya, kita. jadi kan pakai kerangka besi. Iya. Kemudian kerangka besi itu dikasih media juga Mbak. Lebih sulit lagi. lebih Mbak. sulit lagi, lebih rekosok Tapi lagi. ada suatu pemandangan yang bagus Mbak. Bisa kalau ke rumah lah Mbak, bisa selfie Iya. dengan pemandangan hotel-hotel Mbak. Wih. Bukan pegunungan, bukan. Petani kota enggak pegunungan Mbak. Karena Beda rumah ya? beda lagi mau lihat. Sama yuk dibandinginnya bukan sama bangunan, emang bangunan-bangunan yang lain lebih tinggi. Iya, gitu. Jadi tetap bersemangat intinya gitu. Oke Pak, ini cabai-cabai yang Bapak hasilkan ini itu dipasarkan atau dikonsumsi sendiri? Atau Mbak. dua-duanya? Mbak Rama, kalau dimakan sendiri enggak muat Mbak. Wong saya enggak suka. Oh iya. Saya enggak Yuk, suka cabai berapa makan soalnya. banyak cabai? Betul kan? Saya enggak bisa Mbak. Nanti mencret ya Pak ya, Hmm. kebanyakan makan cabai. Jadi bisa panen banyak, kita jual ke Bantul Mbak. Jual ke Bantul, ke desa Ke Bantul. desa Bantul, ke warung di Bantul. Nggak ke supermarket aja Pak? Tidak Mbak, soalnya kan harus belum punya linknya ke supermarket. Oh, Mbak. belum punya linknya Mungkin ke nanti Mbak supermarket. Rama bisa membuat linknya, terima kasih kali Oke, Mbak. kita bisa ngomongkan di belakang, nanti saya calling-calling. Iya, Mbak. Saya kan jualnya kan di Bantul Iya. Mbak, Di pasar, di warung. di warung. Di warung, Oh, oke. warung rumah tangga kelontong kayak. Tapi seperti pasar Mbak. Jadi satu rumah itu hampir ada kebutuhan rumah tangga Mbak. Saya juga membeli contoh Mbak di desa itu. Saya aja orang kota bisa menjual cabai di desa, masuk orang
desa enggak punya pohon cabai. Di desanya sendiri Kan malah jadi nggak tanda menghasilkan tanya. produk cabai gitu. Nah, jadi Padahal secara luas wilayah itu sangat memungkinkan sekali untuk ya. Ya kan menjadi pendidikan, Mbak. Iya. Kepada yang berada di warung tadi. Biar ikut termotivasi untuk menanam cabai juga. Tapi juga tadi Mbak, susah nanam cabai itu, Mbak. Butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran. Beda nanam kangkung. Kalau kangkung cepet ya Pak? Enggak cuma cepat, Mbak. Enggak ada masalah. Oh, enggak ada masalah juga. Mbak Rama aja biji kangkung kita sebar dan tumbuh. Enggak ada resikonya, 1 bulan sudah bisa panen. Beda ya sama cabai yang Beda. butuh ketelatenan, butuh kesabaran, mungkin teknik perawatan khusus tadi. Beda lagi, Mbak. Tapi intinya kalau udah bisa nanam cabai, yang lain bisa dilewati, Mbak. Oh iya, karena yang itu udah bagian sulitnya udah selesai Udah tuh. selesai. Oke Pak, berarti target utama pasar dari cabai yang Bapak pasarkan itu adalah orang-orang desa ya? Desa Bantul terutama. Ya, warung di desa. Warung-warung di desa. Karena kan saya dulu KKN juga di Bantul ya Pak. Kalau di Bantul itu biasanya ada kayak swalayan tapi rame gitu. Jadi bentuknya mungkin bukan market ya Pak ya, tapi swalayan yang besar gitu. Besar nanti ditaruh di situ. Nah, sama warung kecil biasa, Mbak. Warung kecil biasa. Jadi 1 hari bisa laku 2 kilo, Mbak. Dia penyedianya cabai tadi, Mbak. Jadi masih terbuka luas. Kalau saya bilang kalau petani kota kan ada, Mbak. Iya. Ada, Mbak. Sebenarnya malah lebih giat di petani kota, Mbak, daripada petani desa. Hampir setiap ke RW ada kelompok petani. Setiap RW ada kelompok petani. Hampir di semua kota, di kota Jakarta banyak petani kota. Itu petani-petani kotanya kalau boleh tahu ya Pak, kan Bapak pengalaman sebagai petani nih, apakah para petani itu orang-orang yang sudah berusia seperti Bapak atau ternyata ada anak muda juga seperti saya yang juga ikut bertani? Kebanyakan ibu-ibu, Mbak. Oh, banyak kan justru ibu-ibu ya? Kan ada kelompok tani dewasa, kelompok tani wanita gitu loh. Berarti dia berkumpul di satu rempah di tempat menanam sayur-sayuran. Tapi saya sarankan menanam cabai saja yang jelas laku dijual kan gitu. Tapi susah untuk membuat motivasi saya bisa nanam cabai itu susah. Soalnya cabai juga susah ditanam. Emang butuh usaha yang luar biasa ya, dari niat juga harus konsisten juga. Kan cabai juga harus mau ngerawat, harus kieng gitu. Kadang orang tuh kayak males pengen langsung cepet gede aja gitu. Kalau yang sawi, kangkung, terong cepat. Tapi kalau cabai kan cabai terus panennya, Mbak. Iya. Berlanjutan. Dan cabai juga merupakan jenis sayuran yang pasti dibutuhkan semua orang ya, Pak. Kayaknya nggak enak kalau nggak makan cabai itu. Terutama saya kebetulan dari Sunda ya Pak. Kalau Sunda itu khas banget sama makanan asin dan pedas. Jadi kalau makanan itu nggak ada pedasnya, kayak lengkap, ya? sayur sop nggak dikasih garam, rasanya kurang enak. Tapi kan orang Jawa tuh biasanya manis ya Pak ya. Ya manis dan pedasnya nggak terlalu pedas ya. Oke. Kemudian ini Pak, terakhir ya, kira-kira modal apa sih Pak yang sebenarnya paling dibutuhkan ketika orang pengen menanam cabai atau terinspirasi untuk menjadi petani cabai? Modal awal. Modal itu seperti yang saya alami atau saya sarankan itu semua itu niat. Niat dulu ya. Niat, kalau niat sudah mantap kita bertanam atau menjadi petani, kita modal niat itu. Masalah modal berupa rupiah bisa dicari, Mbak. Itu mungkin bisa urunan juga ya sama teman-teman yang kan, pengen ikutan menanam cabai gitu. Ini kan niat dulu kita mantapkan, baru modal. Kan modal 50.000 udah bisa nanam cabai. Kita beli polybag, nggak usah banyak 10 dulu. Kemudian kita beli bibit yang satunya Rp500 aja, beli 10. Kemudian cari media udah ada yang berwujud karungan itu di Tokoport dan juga udah mampu untuk beli semua itu. Nah, sekarang niatnya untuk mengelola atau merawat tanaman tadi, mampu tidak untuk membuat si tanaman tadi tumbuh dengan sehat. Karena itu justru bagian yang paling pentingnya ya Pak ya, mungkin bukan modal secara materi, tapi di dalam diri kita sendiri gitu dalam prosesnya. Jadi kan dia kalau seperti manusia lah, tanaman itu ini waktunya kita kasih vitamin,
waktunya ini kena penyakit, kan udah tahu. Iya. Nah itu harus kita Kayaknya udah berikan. langsung menyatu sama hati gak sih Pak? Nah, Kalau itu kan berarti niat dulu kan. Iya. Nah, itu modal utamanya itu. modal utamanya itu Modal ya. utama niat itu. Baik Pak, harapan Bapak bagaimana dengan usaha cabai ini? Kan tadi saya sudah lihat nih mimpi Bapak pengen punya cabai khusus, cabai Pak Daliman gitu ya, Iya. cabai cap Daliman, Iya. cabai yang mungkin beda dari cabai yang Iya. ada di pasar. Betul Mbak. Yang kayaknya tuh itu hasil persilangan yang karena kreativitas Bapak gitu. Iya. Nah selain itu ada nggak sih harapan-harapan lainnya Pak? Harapan saya untuk tuh teman-teman anak muda-muda seperti Mbak Rama. Seperti saya. Iya, jadi kan sekarang kan banyak istilahnya petani milenial, petani Iya. muda-muda terus Apalagi di tengah pandemi ini orang tuh jadi makin terbuka matanya kalau oh ternyata potensi pertanian itu juga cukup menjanjikan ya kalau misalkan kita tekuni. Gitu. ya. Jadi kan sekarang bertani itu tidak harus berkotor-kotor toh, Mbak. Iya, Seperti di depan itu juga ada petani hidroponik, iya, kan tidak perlu kotor, ya kan? Dengan modal niat tadi kan bisa mewujudkan suatu petani yang maju itu. Iya. Kalau bermula dengan hidroponik yang kecil nanti terus bisa jadi banyak kan juga mendatangkan rupiah. Ya kan? berarti Bapak punya harapan besar supaya anak muda juga termotivasi Betul. untuk bertani cabai Iya. ataupun bertani apa aja lah gitu, Iya. mencoba untuk di ranah sektor pertanian ya Pak ya. Ya seperti yang sampai sekarang aja masih banyak yang bertanya, Mbak. Lewat WA gimana caranya. Kalau udah beberapa bulan tayang sekarang masih bertanya gini. Masih Berarti ada banyak orang yang tertarik ya Pak tertarik ya. dengan- banyak, Mbak. Dari seluruh Indonesia lah. Oh, Ada lagi yang di Brunei juga. Brunei Darussalam. Juga pernah nelpon Malaysia. Kalau Wow. juga pernah, Mbak. Ya untuk menanam cabenya bagaimana yang terbaik. Berarti kan peluang usaha cabai. Karena ini unik sih Pak, nanamnya Betul. soalnya bukan di lahan yang biasa tapi di atap gitu loh. Mungkin ini ke depan bakal jadi gaya hidup baru ya Pak. Cara Betul. bertanam baru gitu di era mungkin ke depan 10 tahun ke depan, 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi orang sekarang karena lahan semakin sempit ya Pak ya. Udah deh kita nanamnya di atap aja gitu. Tapi dengan tetap kualitasnya juga bagus. Ya, jadi kan mungkin banyak sekarang tak membangun rumah-rumah itu bikin dak. Ya. Itu menjadi suatu halaman yang kedua dan kebun yang di atas, Iya. ya kan? Jadi rumahnya dimaksimalkan ya fungsinya gitu. Jadi bisa santai di atas rumah. Tempat saya itu kalau santai ya di atas rumah, Mbak. Di atas Lihat- rumah yang lihat ngeliatin kereta api, Mbak. Iya. Kereta api kan. sambil ditemani sama tanaman-tanaman cabai yang terhampar luas gitu. Iya, jadi kapan tuh ini kok nggak berbunga-bunga? Nah, kan itu, jadi kita kasih pupuk, kita kasih rawat, kita kasih vitamin yang supaya tanaman tadi subur, Mbak. Iya Pak. Oke Pak, ini pertanyaannya sudah semua dijawab sama Bapak. Wow, terima kasih banyak ya Pak ya. Mungkin orang ngelihatnya ini hal sederhana, tapi saya melihat ini hal yang unik ya Pak. Maksudnya Bapak di usia yang tidak muda lagi, tapi justru dengan menanam cabai itu jadi berjiwa muda, jadi lebih bahagia karena Bapak juga menanamnya dengan hati ya. Lebih baik lagi ada dapat rupiahnya, Mbak. Iya, dan juga dapat rupiahnya, itu Iya, bonusnya. bonusnya. Itu bonusnya. Mungkin ada kalimat penutup gitu Pak atau pesan-pesan kepada millennials atau kepada masyarakat umum. Pesan saya semua berusaha itu memang ada kesulitan, Mbak. Iya. Ya kan? Tapi pasti ada kemudahan, Mbak. Pasti ada kemudahan ya, entah itu Itu- dalam prosesnya ataupun nanti ketika memetik hasilnya. Betul, Mbak. Iya. Itu memang sudah salah laksanakan, Mbak. Makanya banyak orang termotivasi sama Iya. Bapak ya untuk mengikuti jejak menanam cabai di atap rumah ataupun termotivasi untuk merambah ke sektor pertanian. Ya, jadi memang harus berubah dan berubah itu susah untuk berubah. Tapi dengan perubahan ini ada nilai khusus yang didapatkan di diri kita, di orang lain, gitu kan, Mbak? Iya Pak, benar sekali. Iya. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Siang Ya, ini sudah mau sama-sama, berbincang-bincang sama Forbil nih, sama saya ngomongin pengalaman Bapak dalam menanam cabai, sangat inspiratif sekali. Iya. Nanti kapan-kapan saya main ya Pak ya, untuk lihat Iya, Mbak. secara langsung. Ini kan Iya. saya lihatnya cuma dari YouTube doang nih, cuma Iya. dengar dari ceritanya Bapak doang. Ke depan kurang enak. Iya. Soalnya dari tadi kita ributin bentuk cabai nggak kelar-kelar nih. Iya. Nah, Kayak betul. gimana sih, ada kelinting, ada yang warna-warni. Saya harus datang kayaknya nanti. Ya, Kasih tau alamatnya ya Pak ya. gimana, Mbak? Kasih tau alamatnya biar saya bisa datang ke sana Oh nanti. iya. Nanti saya boleh juga kan
metik cabenya boleh kan Pak? Boleh, Mbak. Boleh ya, ngerasain Pedasnya namanya tapi. dan nguleknya langsung ya, Iya. karena itu kan fresh, organik dan juga pasti Betul, sehat. Mbak. Kebetulan tadi lupa mau deh, Mbak. Kenapa? Kebetulan tadi lupa mau bawa itu lupa. Oh iya, besok saya aja datang ke tempatnya Bapak nanti. Iya. Oke, Iya. terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, Mbak. Oke, nah teman-teman terima kasih sudah menyaksikan edisi Foodcast hari ini. Bagaimana banyak banget kan informasi dan juga wawasan menarik yang pastinya informasi baru yang kalian dapatkan. Nah jangan lupa untuk terus tonton edisi Foodcast lainnya di channel YouTube kami dan juga follow medsosnya kami, Instagramnya gampang aja di @forbil_institute dan juga kunjungi website kami di forbil.id. Sampai jumpa di edisi Foodcast berikutnya. Imelda Rahma, bye-bye.